Sifat-sifat relasi ada 4 ya di sini. Di buku juga sudah dijelaskan. Ada yang pertama ada sifat reflektif. Nah, definisinya seperti ini. Misalkan R sama dengan A, P, X, Y. Itu adalah suatu relasi. Kemarin relasi itu adalah hubungan ya. R disebut dengan relasi reflektif. Nah, jika setiap A berlaku A, anggota R, dengan kata lain, R disebut relasi refleksif jika tiap-tiap anggota pada A berelasi dengan dirinya sendiri. Nah, contohnya di sini relasi reflektif diketahui A-nya adalah himpunan 1, 2, 3, 4. Nah, ini A-nya ya. A-nya adalah himpunan 1, 2, 3, 4. Kemudian R-nya adalah himpunan 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 2, sama 4, 4. Nah, di sini apakah R relasi reflektif? Nah, R bukan relasi reflektif karena 2,2 tidak termasuk dalam R. Nah, jadi kalau yang dimaksud reflektif itu yang di sininya sama ya. Jadi berupa bilangannya sama nih. A. Jadi sini 1,1, kemudian 3,3, 4,4. Itu yang termasuk reflektif ya. Kemudian jika 2,2 termasuk dalam R, nah yaitu R1, misalkan 11, 22, 23, 33, 42, 44. Nah, maka R1 merupakan relasi refleksif. Oke, sebentar. Oke, gitu ya, tentang relasi reflektif. Ada yang tanyakan? Oke, mungkin nanti Bapak kasih contoh lagi ya, buat lebih pahamnya. Kemudian yang kedua, nah ada relasi simetrik. Nah, simetrik itu misalkan R sama dengan A, B, P, X, Y adalah suatu relasi. R disebut relasi simetrik. Nah, jika tiap AB, ini anggota R ya. AB-nya adalah anggota R. Ini berlaku B, A anggota R. Oke, dengan istilah lain di sini R disebut juga relasi simetrik jika AB mengakibatkan A relasi B berakibat B relasi A gitu ya. Nah, contohnya setiap kali menemukan pasangan misalkan A, B. Nah, carilah apakah ada B, A juga. Nah, kalau ternyata tidak ada, pasti relasi itu tidak simetrik. Itu definisinya dulu ya untuk simetrik. Nah, contohnya di sini berarti contohnya misalkan pasangan 2,3 dengan 3,2 ya. Nah, dengan catatan sini 2,3 dan 3,2-nya itu berada dalam himpunan R tadi ya. Jadi ini sifatnya dibalik kalau yang simetrik. Jadi 23 dengan 32. Oke, kemudian yang ketiga, nah yang ketiga ada relasi transitif ya. Nah, jadi relasi transitif ini misalkan R dalam himpunan A, R disebut dengan relasi transitif jika berlaku di sini AB-nya anggota R, ini kelewat ya, AB-nya anggota R dan B, C-nya juga anggota R, nah, maka A, C juga anggota R. Sini dengan kata lain, andai A-nya berelasi dengan B dan B-nya juga berelasi dengan C, nah, maka A berelasi juga dengan C. Oke, contohnya gini, misalkan A-nya adalah himpunan A, B, sama C, dan R-nya adalah himpunan AB, kemudian AC, BA, sama CB.
Nah, maka R bukan relasi transitif ya. Nah, sebab B, A anggota R dan A, C anggota R, tetapi B, C ini bukan anggota R ya. Nah, ini kelewat. Ini bukan anggota R. Nah, dilengkapi agar R menjadi relasi transitif. Nah, jadi sini R-nya adalah himpunan AA, terus AB, AC, BA, BB, BC, CA, kemudian CB sama CC. Oke, gitu ya. Yang ketiga, relasi transitif. Ya, nanti Bapak kasih contoh lagi ya habis ini biar lebih paham. Terus yang keempat ada relasi antisimetrik. Sini suatu relasi R bisa disebut relasi antisimetrik. Nah, jika AB-nya anggota R, AB-nya anggota R dan B, A anggota R. Nah, ini mengakibatkan A-nya itu sama dengan B ya. Tuh. Dengan kata lain, jika AB-nya anggota A, AB-nya anggota A, A-nya tidak sama dengan B, maka A, B anggota R atau B, A anggota R, tetapi tidak kedua-duanya. Nah, contoh misalkan R-nya suatu relasi pada himpunan bilangan asli yang didefinisikan sebagai Y habis dibagi oleh X. Y habis dibagi oleh X, maka R merupakan relasi antisimetrik. Nah, sebab jika B-nya habis dibagi A dan A-nya habis dibagi B, maka A-nya sama dengan B. Nah, misalkan sini A-nya adalah himpunan 1, 2, 3, kemudian R1-nya itu adalah himpunan 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 2. Nah, maka di sini R1 bukan relasi antisimetrik. Nah, sebab 2,3 anggota R1 dan 3,2 juga anggota R1. Oke, itu mungkin definisi dari sifat-sifat tadi ya, relasi. Oke, mungkin biar lebih jelas Bapak kasih contoh lagi ya. Oke, di sini contoh lainnya. Nah, misalkan sini ada A. Nah, A-nya adalah himpunan 1, 2, 3, sama 4. Kemudian R1-nya di sini adalah himpunan 1, 1, kemudian 1, 2, kemudian 1, 3, 2, 1, 1, 2, 2, 1, kemudian 2, 2, kemudian 3, 4, kemudian 4, 1, sama 4, 4. Nah, di sini ada sifat yang mana nih? Coba. Di sini ada namanya antisimetris ya. Nah, di sini ada antisimetris. Nah, yang menunjukkan antisimetris yaitu yang pasangan 1, 1, 1, 1, kemudian mana lagi nih? Ya, yang kembar berarti yang mana aja? 1, 1, kemudian 2, 2, gitu ya. 1, 1, 2, 2, sama sini ada 4, 4. Itu antisimetrisnya. Di sini kasih penjelasan karena A-nya sama dengan B. Oke, itu contoh yang pertama ya. Terus contoh yang kedua, sini R2. Misalkan himpunan 1, 1, kemudian 2, 3, kemudian 3, 2. Nah, sifat yang R2 ini adalah bersifat simetris ya.
Simetris kenapa? Karena sini ada 2,3. Karena sini ada 2,3 dan 3,2 anggota R. 23 sama 32 anggota R. Nah, kemudian ada juga antisimetris. Antisimetris. Nah, sini contohnya yaitu 1,1 ya. Nah, 1,1. Oke, di sini karena A sama dengan B. Nah, oke. Itu yang R2. Kemudian yang R3. Yang R3 contohnya misalkan sini himpunan. Nah, ini misalkan ya 3,4. Nah, ini termasuk sifat apa tadi? Transitif ya. R3 ini termasuk sifat transitif. Nah, karena alasannya di sini A, B-nya bukan anggota R, kemudian dan B, C anggota R. Nah, sehingga nanti A, C-nya juga anggota R. Oke, dalam hal ini di sini kan A-nya himpunan 1, 2, 3, 4 ya. A-nya 1, 2, 3, 4. Kemudian sini R3-nya adalah himpunan 3, 4. Jadi kalian pilih misalkan sini 3 sampel ya. Nah, misal dipilih A-nya itu adalah himpunan 1, 3, sama 4 gitu ya. Nah, ini boleh kalian pilih misalkan 1, 3, 4 atau 2, 3, 4 gitu ya. Yang jelas ini B sama C-nya memuat angka yang di sini 3, 4 tadi. Nah, ini 3, 4, sini boleh 1, boleh 2 ya. Nah, terus sini sifatnya transitif karena AB-nya anggota R. Ini AB-nya bukan anggota R ya. Sini kan 1,3 berarti ya. Ini kalau kita anggap A, ini B, ini C. 1,3 bukan anggota si R. Kemudian yang B, C berarti 3,4 itu anggota R. Nah, jadi simbolnya A, C anggota R. Jadi kalau salah satu nggak memenuhi itu termasuk transitif. Itu. Terus yang terakhir ada R4, misalkan 1,1, kemudian 1,2, kemudian 1,4, kemudian 2,1, lanjut 2,2, kemudian 3,3, 4,1 sama 4,4. Itu. Oke, sini ada sifat reflektif ya. Nah, ini ada sifat reflektif. Nah, sifat reflektif karena di sini 1,1, kemudian 2,2, kemudian 3,3 dan 4,4 dia anggota R. Itu. Kemudian ini ada sifat lagi ya. Sini. Yang kedua ada sifat sini juga ada antisimetris. Oke, ada antisimetris. Nah, yaitu 1,1, kemudian 2,2, kemudian 3,3 sama 4,4 ya. Nah, ini antisimetris tadi yang kembar ya. Jadi 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. Nah, sini alasannya karena A sama dengan B. Nah, karena A sama dengan B. Kalau yang tadi reflektif,
Di sini 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Ini sama juga ya dengan nanti simetris. Cuman sini keterangannya kalau yang reflektif itu anggota R. Tapi kalau yang simetris ini karena A-nya sama dengan B. Nah, kemudian yang terakhir ada sifat simetris. Nah, simetrisnya karena di sini ada 1, 2 sama 2, 1 dan 1, 4, 41. Nah, sini anggota R. Nah, itu sifat-sifat dari relasi. Silakan, ada yang mau tanyakan dulu? Halo, halo. Ada pertanyaan enggak? Enggak, Pak. Enggak. Oke. Ya, di buku lebih jelasnya ada ya di halaman 194. Kemudian kita masuk ke, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut ke fungsi ya. Oke. Nah, untuk materi fungsi sendiri, ini sebenarnya sudah dibahas dulu ya waktu kalian kelas 8. Jadi syarat terjadinya fungsi ada 2. Yang pertama, sini setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Itu jadi setiap anggota A punya pasangan di B. Terus setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Nah, jadi contohnya, misalkan sini ada himpunan A beranggotakan misalkan 1, 2, 3. Kemudian ada himpunan B beranggotakan misalkan 5 sama 6. Oke. Nah, ini jadi kayak bahasa ininya kayak gini ya. Jadi setiap anggota punya pasangan di B. Jadi ini tidak jomblo ya maksudnya. Terus kalau yang kedua ini tidak boleh selingkuh. Tidak boleh selingkuh ya. Nah, bahasakannya seperti itu biar gampang. Oke, jadi katanya setiap anggota A punya pasangan di B. Nah, ini contohnya. Misalkan 1 dipasangkan dengan 5. Kemudian 2 dipasangkan dengan 6. Kemudian misalkan 3 dipasangkan dengan 6 lagi. Oke. Kira-kira ini termasuk fungsi atau bukan nih? Iya, Pak. Ya. Kenapa? Karena sini setiap anggota A punya pasangan di B ya. Oke, berarti ini termasuk fungsi. Oke, contoh lainnya. Ini A, kemudian sini B. Ini misalkan 1, 2, 3. Ini 4, 5, 6. Oke, misalkan 1 ke 4, 1 ke 5, terus 2 ke 5, sama 3 ke 6 misalkan. Kok hilang? Ya, kepencet. Cari tadi hilang. Terus lagi ya. Tadi ini 1, 2, 3, kemudian B-nya 5 sama 6. Tadi 1 ke 5, 2 ke 6, 3 ke 6. Ini termasuk ya. Terus contoh lainnya misalkan sini A 1, 2, 3. Terus sini B misalkan 4, 5, 6. Oke. 1 ke 4 misalkan ya. Terus 1 ke 5. Terus 2 ke 5 sama 3 ke 6. Oke, ini termasuk fungsi atau bukan? Bukan, Pak. Bukan. Alasannya? Karena setiap anggota A dipasangkan dengan satu anggota B. Oke, di sini berarti ada yang milih double ya, yang A ya. Berarti 1 ini milih ke 4, 1 milih ke 5. Nah, ini jelas salah ya. Di sini salah. Jadi setiap domain itu harus milih 1. Jadi nggak boleh bercabang kayak gini ya. Nah, ini berarti bukan fungsi.
Tuh. Terus yang contoh lainnya, ini A misalkan 1, 2, 3, 4. B-nya misalkan 5, 6, 7, 8. Oke, ini misalkan 1, 5, 2, 6, 3, 7. Oke, ini fungsi bukan? Bukan Pak. Bukan. Kenapa? Karena 4-nya nggak ada pasangannya. Oke, betul. Ini yang 4 tidak ada pasangan. Berarti ini juga bukan fungsi ya. Oke, jadi cukup jelas ya membedakan mana yang termasuk fungsi dan mana yang bukan fungsi. Jadi intinya setiap domain itu harus punya pasangan di B, terus setiap domain juga dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jadi kalau kayak kasus nomor yang ini, yang pertama, ini 2 ke 6, 3 ke 6 nggak masalah ya. Jadi 6-nya dipilih oleh dua anggota domain dari A, itu nggak apa-apa. Yang penting A-nya itu jangan berpasangan lebih dari satu. Oke, itu tentang fungsi ya. Ada pertanyaan dulu, silakan. Oke, kalau nggak ada, lanjut. Notasi dan nilai fungsi. Nah, di buku halaman 199. Di halaman 109, oke. Yang lalu sudah Bapak jelaskan ya, ada penulisan seperti ini, F titik 2X tanda panah YF. Oke, ini bacanya apa? F memetakan, kalau singkatnya F memetakan X ke Y gitu ya, atau F memetakan X anggota A, X memetakan X anggota A ke Y anggota B. Itu kalau secara panjang ya. Jadi F memetakan X anggota A ke Y anggota B. Nah, di sini A-nya itu adalah domain ya. Jadi kalau di sebelah sini, ini A-nya adalah dikatakan sebagai domain. Kemudian yang sebelah sini hasil fungsinya itu adalah B-nya kodomain. Terus untuk range-nya nanti berupa pasangan berurutan ya. Untuk range-nya nanti berupa himpunan pasangan berurutan. Oke. Nah, dalam hal ini berarti yang B itu adalah disebut sebagai peta X oleh fungsi F ya. Nah, kemudian kalian buka lagi halaman 200. Nah, jadi relasi akan berupa fungsi apabila setiap anggota domain habis terpasangkan dengan anggota kodomain. Nah, jadi setiap anggota domain tidak harus habis berpasangan. Jadi kalau misalkan tadi yang sebelah sini ya, ini A-nya adalah 1, 2, 3, 4. B-nya misalkan 5, 6, 7, 8. Nah, untuk poin yang A, artinya setiap anggota domain habis terpasangkan dengan anggota kodomain. Artinya setiap domain itu harus memilih semua ya. Sedangkan untuk anggota kodomain tidak harus habis berpasangan. Jadi kalau misalkan contohnya 1 ke 5, 2 ke 5, 3 ke 6, 4 ke 7, ini termasuk fungsi juga ya. Sini 8-nya nggak dapat pasangan, nggak apa-apa. Yang jelas sini domainnya harus berpasangan semua. Kemudian poin yang B, setiap anggota domain berpasangan tepat satu dengan anggota kodomain. Nah, jadi untuk A-nya sini pasangkan dengan tepat satu anggota B. Ya, seperti itu. Kemudian lihat lagi di contoh 1. Nah, manakah di antara relasi berikut yang merupakan suatu fungsi? Nah, sana ada himpunan A1, B2, B3,
C3, D4, E1 sama E2. Nah, ini jelas bukan fungsi ya. Cara bedakannya di sana kan ada B2 sama B3. Nah, berarti kan si B-nya milih 2 kali ya. Nah, di contoh yang A itu kan ada B2 sama B3. Nah, ini kelihatan dari sini ya. Ini kan berarti B-nya milih 2 kali. Nah, berarti B-nya ini milih 2 kali. Nah, berarti dia jelas salah ya. Untuk yang A, terus untuk yang B, P1, Q2, R3, terus S3, T4, U1. Nah, itu yang setiap domainnya nggak ada yang milih 2 ya. Berarti yang B betul. Kemudian yang C, A4, B3, C2, D1. Nah, dia juga berupa fungsi ya. Itu betul juga. Oke, seperti itu. Kemudian di contoh 2, nah, tentukan domain daerah asal dari fungsi berikut. Oke. Di contoh 2 sini halaman 201. Di halaman 201, nah untuk yang A, jadi kalau berupa fungsi bentuk linear itu pasangan garis ya, yaitu AX plus B. Nah, itu domainnya adalah bilangan real. Jadi sini domainnya adalah bilangan real. Nah, itu. Terus kalau yang kedua bentuk akar. Nah, bentuk akar misalkan Y sama dengan akar dari Fx. Nah, sini berarti syaratkan Fx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, di buku sana contohnya akar dari X kuadrat kurang 16. Nah, berarti kan ini X kuadrat min 16-nya harus lebih besar sama dengan 0. Ini kan selisih kuadrat ya, difaktorkan jadi X plus 4 kali X min 4. Nah, besar sama dengan 0. Berarti X-nya lebih kecil sama dengan min 4 atau X-nya besar sama dengan 4. Oke, ini jangan lupa ya, berarti ini garis bilangan dipakai lagi nih di sini. Ini pembotolnya ada min 4, kemudian sama ada 4. Ini. Oke, untuk menentukan tandanya, misalkan di sini ambil X-nya sama dengan 0, berarti masukin ya, nanti 0 tambah 4 kali 0 kurang 4. Berarti 4 kali min 4, min 16, tandanya negatif ya. Di sini negatif. Di sini selang-seling, ini plus, ini plus. Nah, diambil yang lebih besar sama dengan 0, berarti yang positif. Ini ke kiri, terus yang ini ke kanan. Oke. Seperti itu untuk yang contoh 2. Terus yang fungsi C itu bentuk pecahan. Pecahan berbentuk misalkan Y sama dengan A per B. Ini syaratnya B-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini syarat yang pecahan ya. Oke. Oh ya, untuk yang ini berarti domainnya apa? Ini ya, berarti X di mana X-nya lebih kecil sama dengan min 4 atau X-nya besar sama dengan 4. Ini domainnya. Terus untuk yang pecahan itu penyebutnya nggak boleh 0 ya. Oke, di contoh di buku yang C itu ada X kuadrat min 5X plus 4. Nah, itu nggak boleh 0 ya. Berarti pembuatannya kan sana ada 1 sama 4. Nah, berarti X-nya tidak boleh 1 sama X-nya tidak boleh 4. Kemudian yang D mutlak ya. Yang D itu harga mutlak. Jadi sini fungsi Fx sama dengan mutlak dari X min 3.
artinya sama dengan, ingat lagi definisi mutlak kemarin ya. Harga mutlak X min 3 akan bernilai sama dengan X min 3 ketika X-nya besar sama dengan 3. Kemudian bernilai negatifnya, berarti negatif dari ini kan 3 dikurang X ya. Ketika X-nya lebih kecil dari 3. Oke, dari grafik di atas tampak bahwa domain F adalah semua X anggota R ya. Nah, namun range-nya hanya Y anggota himpunan bilangan real positif. Jadi untuk domainnya, untuk mutlak itu terdefinisi kalau yang positif aja ya. Jadi ini langsung X-nya anggota bilangan real. Kemudian range-nya adalah Y, di mana Y-nya besar sama dengan 0. Dan Y-nya anggota R. Nah untuk range fungsinya, berarti ini Y lebih besar sama dengan 0. Nah ini didapat dari sini ya, kan X-nya 3 nih, masukin ke sini. 3 kurang 3 berarti 0. Nah, berarti Y-nya dimulai dari 0. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Oke, kalau nggak ada, nah, di contoh 3 ada istilah peta sama prapeta ya. Oke, Bapak jelasin. Jadi kalau disebut peta itu adalah nilai ya. Nilai dari di sana F-2. Nah, atau contoh lain misalkan Fx sama dengan 5x ditambah 2 misalkan ya. Fx-nya sama dengan 5x tambah 2. Oke, tentukan nilai dari F misalkan min 3. Nah, di sini berarti min 3 itu adalah sebagai peta ya. Nah, berarti ini sebagai peta dari X sama dengan negatif 3. Nah, sehingga nilainya adalah F min 3 itu sama dengan 5 kali negatif 3 ditambah dengan 2. Oke, jadinya negatif 15 ditambah dengan 2. Sama dengan negatif 13. Oke. Nah, sedangkan untuk yang B-nya tentukan nilai X sehingga Fx sama dengan 22. Ini tentukan nilai X. Tentukan nilai X sehingga Fx akan sama dengan 22 juga deh, sama dengan 22. Berarti kita uraikan nih, tadi Fx-nya kan 5x tambah 2 ya. 5x tambah 2 ini sama dengan 22. Jadi 5x sama dengan 20, X-nya sama dengan 4. Oke, seperti itu. X-nya sama dengan 4. Nah, sehingga nilai X yang mengakibatkan 4 ini adalah disebut sebagai prapeta. Nilai X yang mengakibatkan Fx sama dengan 22 itu disebut sebagai prapeta. Oke, itu penjelasan dari peta sama prapeta ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Materinya sampai sini dulu ya untuk hari ini. Oh ya, kelas kalian belum Bapak kasih tugas ya. Jadi Bapak kasih tugas ya. Ini belum ada nilai yang masuk soalnya. Oke, ada yang tanyakan dulu silakan untuk materi hari ini. Enggak, Pak. Nggak ada? Oke. Ya, kalau nggak ada, nah ini buat PR. Nanti tulis di buku catatan kalian ya. Ini nanti dikumpul hari Rabu ya.
pas tetap muka di kelas. Dikumpul ini hari Rabu. Rabu tanggal berapa ya? Sekarang 2. Tanggal 26 ya, Rabu ya? Oke, Rabu tanggal 26. Oke. Rabu 26 Januari 2022. Oke. Sini kalian kerjakan pertama latihan kompetensi 1. Oke, ini deh latihan kompetensi 2 ya. Oke, latihan kompetensi 2 nomor 1. Kemudian nomor 2. Kemudian nomor 6. Ya, itu nomor 1, 2, sama 6. Itu soal yang pertama ya, soal yang pertama. Terus untuk yang kedua, bentar, Bapak cari dulu soalnya. Kedua materi yang waktu itu di kelas ya. Oke, misalkan sini diketahui fx-nya sama dengan misalkan 2x dikurang 5. Tentukan nilai fx untuk x-nya misalkan di antara 0 sampai dengan 3. Terus yang terakhir, satu lagi ya. Apa yang soal cerita deh. Misalkan Ali ini contohnya. Ali ingin membeli buku, pensil, stabilo, terus Budi ingin membeli pensil sama buku. Terus yang Rahmi ingin membeli buku dan stabilo. Nah, sini pertanyaannya yang pertama buat yang pertama itu dibuat diagram panahnya ya. Buat diagram panahnya seperti yang di halaman 191.
Terus yang B buat diagram Cartesiusnya. Terus yang C nanti dibuat himpunan pasangan berurutannya. Dibuat nanti himpunan pasangan berurutannya. Oke, ditulis nanti di buku ya, dikumpul hari Rabu. Tulis di buku. Tulis di buku catatan, nanti dikumpul hari Rabu pas jam istirahat atau jam pulang ya. Oke, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Jangan lupa ini dicatat ya tugasnya. Oke, ada pertanyaan dulu, silakan. Ada yang mau bertanya? Untuk tugasnya sudah jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Iya, Pak, jelas. Oke, sip. Ini PPT-nya Bapak bagikan juga di grup. Oke, jadi nanti bisa dibaca.